Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dan senantiasa lisan kita memuji Allah atas semua nikmat-Nya, atas semua karunia-Nya, kesehatan yang kita miliki, petunjuk dan hidayah Allah yang Allah hadirkan di dalam hati kita, sehingga malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada malam hari ini, amal-amal yang kita lakukan menjadi amal yang senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal-amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat ini juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga dunia ini berakhir. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita yang ada di rumah bagian dari hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan pertolongan yang agung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa pertemuan yang lalu, 8 pertemuan kita membahas menaklukkan benteng Khaybar. Malam hari ini kembali tema kita masih berkaitan dengan perang. Dan sekali lagi kita sampaikan bahwa berbicara tentang kehidupan Nabi, kemudian berbicara tentang perjalanan dakwah Nabi, itu sebagian besarnya memang temanya adalah perang. Namun sekali lagi ini tidak menjadi bukti bahwa ternyata Islam itu agama yang banyak menumpahkan darah, yang mengajarkan kekerasan. Tidak seperti itu. Mengapa? Bahkan kalimat uswatun hasanah, Bapak Ibu perhatikan kalau kita buka Al-Quran itu akan menemukan kata uswatun hasanah itu 3 kali disebut oleh Allah. 1 kali disebut di dalam surah Al-Ahzab, kemudian yang 2 kali disebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah. Dan di dalam kata uswatun hasanah itu Allah menyebut 2 nama. Di surah Al-Ahzab itu Allah menyebut Nabi Muhammad SAW, dan 2 ayat di surah Al-Mumtahanah Allah menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Bapak Ibu bisa perhatikan
Kenapa kata uswatun hasanah yang artinya adalah teladan yang baik itu disematkan oleh Allah di dalam surah yang tema besarnya adalah perang. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk urusan perang pun yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab itu, dan bagi sebagian manusia urusan perang itu urusan darah, urusan kekerasan. Tapi ternyata untuk ukuran perang pun kita bisa mengambil teladan terbaik pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu tidak perlu heran sebagian ulama sejarah kita itu ketika menyebutkan tentang ilmu tarikh Nabi, sejarah Nabi atau sirah nabawiyah, itu disebut sebagai ilmu maghazi. Maghazi artinya apa? Maghazi artinya peperangan Nabi. Itu sangat disebutkan. Ilmu sejarah Nabi itu adalah ilmu maghazi. Cuma sekali lagi saya tegaskan bahwa ini tidak menunjukkan, tidak bisa dijadikan bukti bahwa Islam itu adalah agama yang suka menumpahkan darah, bukan. Karena tujuan perang di dalam Islam itu apa Bapak Ibu? Menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu makna dari jihad di dalam Islam. Ketika Yahudi Khaybar itu ditundukkan oleh Nabi, setelah sebelumnya Quraisy mereka mengajak perjanjian damai lewat perjanjian Hudaybiyah, maka kekuatan musuh yang tersisa di kota Madinah, di Jazirah Arab itu hanya satu. Siapa itu? Meskipun secara level ini levelnya paling rendah, kekuatannya paling lemah, yaitu Arab Badui. Orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, di gunung-gunung. Ya, jadi kalau diurutkan itu kekuatan musuh Islam nomor satu ya Quraisy itu. Quraisy, kemudian Yahudi, baru yang ketiga adalah orang-orang Badui, ya, orang-orang yang tinggal di pedalaman. Meskipun mereka ini punya kekuatan yang paling lemah di antara tiga kekuatan musuh Islam, mereka ini adalah orang-orang satu kaum yang sering membuat onar. Kadang mereka merampok, mencuri, menjarah harta kaum muslim. Sehingga setelah urusan Quraisy selesai, dilanjutkan Rasulullah merampungkan urusan Yahudi di Khaybar, maka target selanjutnya adalah orang-orang Badui yang menjadi target Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang Badui, al-aqrabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Badui itu adalah orang-orang yang mereka itu sangat kuat kafirnya, sangat kuat munafiknya. Wa askaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Dan sangat wajar bagi mereka itu tidak faham tentang hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kemarin kita sampaikan salah satu yang ditunjukkan di dalam ayat ini bahwa orang-orang Badui itu orang yang tidak paham hukum. Itu manggil Nabi, ya Muhammad. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan tidak boleh memanggil nama Rasul itu dengan sebutan Muhammad, tidak boleh, Pak. Ya Rasulullah, ya Nabiullah. Orang-orang Badui tidak paham, maka mereka memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, dikarenakan mereka tidak paham tentang hukum-hukum Allah. Dan bagaimana interaksi Nabi dengan orang-orang Badui?
sering kita sampaikan bagaimana Badui itu masuk ke dalam masjid kencing, Pak. Kita perhatikan sebodoh-bodoh kita ini hari ini, kayaknya tidak ada ya, Pak ya. Insya Allah tidak ada. Betapa bodohnya mereka, nggak mungkin mereka masuk ke dalam masjid kencing. Badui lakukan itu, Pak. Itu saking mereka nggak paham tentang hukum. Mereka juga kasar, memperlakukan Nabi dengan sangat kasar. Maka ini menunjukkan bahwa ya Allah itu betapa sabarnya Nabi, betapa beliau ini orang yang lapang hatinya. Makanya ada ulama itu yang bikin kitab itu. Satu kitab itu pembahasannya tentang interaksi Nabi dengan orang-orang Badui. Satu kitab itu. Makanya ini juga bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberikan anugerah oleh Allah, Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Itu memang modal pemimpin hari ini, mestinya. Dia bisa berbicara dengan kalangan intelektual, bahkan bisa berbicara di kalangan orang-orang yang paling bodoh sekalipun. Itu nyambung gitu. Itu makna Jawami'ul Kalim. Jadi Jawami'ul Kalim itu ngomong itu gak bertele-tele gitu ya. Singkat, padat, penuh makna, bisa dipahami oleh pendengarnya. Itu makna Jawami'ul Kalim. Ya. Hitler tahu Hitler ya. Hitler itu pernah menjadi pemimpin besar Jerman. Padahal beliau ini dulunya itu ya tentara yang pangkatnya rendah, tiba-tiba jadi pemimpin Jerman. Dia ditanya, apa rahasianya? Dia menyebutkan ini, menunjukkan jadinya kelisahan. Maknanya apa? Komunikasi. Jadi memang pemimpin itu harus apa namanya, pandai berkomunikasi, ya. Dan itu bisa dilakukan kepada seluruh kalangan. Nah, itu makna Jawami'ul Kalim. Allah memberitahukan bahwa di antara orang-orang Arab Badui itu terdapat orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang beriman. Tetapi kekufuran dan kemunafikan yang ada pada mereka itu jauh lebih banyak daripada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya diriwayatkan oleh seorang ulama Al-Aqasi, beliau menyampaikan bahwa ketika di majlis Zaid bin Sawhan, jadi Zaid bin Sawhan juga seorang ulama, seorang mujahid, itu duduk bersama teman-temannya berbicara tentang ilmu. Tiba-tiba ada orang Arab Badui datang. Kemudian orang itu memperhatikan fisik Zaid bin Sawhan. Ternyata tangan sebelah kiri beliau ini putus, terpotong, ya, terpotong. Maka kemudian orang Arab Badui itu mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Kata orang Arab Badui, ya Zaid, sesungguhnya apa yang kamu bicarakan ini sungguh sesuatu yang membuat hatiku ini tertawan dengan apa yang kamu ucapkan itu. Tapi demi Allah, kata orang Arab itu, Arab Badui, sesungguhnya hatiku ini memiliki rasa curiga terhadapmu. Dia masih memperhatikan tangan kirinya yang putus itu. Karena beliau ini ketika berjihad di peristiwa perang Nawahun ini terpotong tangannya. Maka kemudian Zaid bin Sawhan berkata, ya fulan, apakah kamu mencurigai tangan kiriku ini? Iya, aku curiga. Sehebat apapun kalimatmu itu, aku menduga kamu telah mencuri dan dipotong tanganmu. Maka Zaid berkata, ya fulan, apa kamu
tidak faham bahwa hukuman bagi seorang pencuri itu yang dipotong adalah tangan kanannya, sementara tanganku yang terpotong adalah sebelah kiri, dan ini adalah yang aku dapatkan di perang Nahawun, kata beliau. Yahudi itu orang Badui tetap ngeyel. Maka kemudian Zaid bin Sauhan ini membaca ayat surah At-Taubah tadi itu, ayat 97, Al-A'rabu asaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Badui itu mereka adalah orang-orang yang sangat kuat kafirnya dan sangat kuat kemunafikannya, dan mereka tidak paham tentang hukum-hukum Allah. Nah, ini ciri-ciri orang Badui. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tinggal di daerah pedalaman-pedalaman, maka orang itu akan menjadi kasar. Dan barang siapa yang mengejar binatang buruan, maka dia akan menjadi lalai. Dan barang siapa yang suka mendekati raja, berusaha dekat dengan sultan-sultan, maka sungguh orang itu akan terfitnah. Ini kalimatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sifat-sifat dari orang-orang pedalaman itu, maka Allah tidak pernah mengirimkan seorang rasul pun dari kalangan-kalangan mereka. Jadi biasanya rasul itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penduduk kota, bukan dari penduduk pedalaman. Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalun nuhi ilaihim min ahlil qura." Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk-penduduk kota. Ya, ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dikisahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan sekelompok orang-orang Arab Badui. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada mereka, "Apakah kalian biasa mencium anak-anak kalian?" Jadi antara orang Badui itu ada orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, orang-orang kotanya. Maka orang-orang Ansar sahabat Nabi itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami terbiasa mencium anak-anak kami." Tapi orang-orang Badui itu berkata, "Ya Muhammad, tetapi kami demi Allah tidak pernah sekalipun kami ini mencium anak-anak kami." Saking saking kasarnya mereka ya. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak dapat berbuat apapun jika Allah mencabut rahmat dan kasih sayang dari hati kalian." Maka Rasul perintahkan, "Segera pulang kalian, ciumi anak-anak kalian," kata Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Untuk urusan kasih sayang kepada anak kan tidak tahu, ya. Karena mencium anak itu salah satu bentuk kasih sayang, ya, kepada mereka. Dan perang yang akan kita bahas malam hari ini, Bapak Ibu, adalah perang Zatul Riqa. Salah satu peperangan yang selalu dikenang oleh para sejarah dan mereka abadikan di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Menurut Syekh Saifur Rahman, perang Zatul Riqa ini adalah kelanjutan dari pengkhianatan orang-orang Arab Badui di peristiwa Ar-Raji dan peristiwa Bir Ma'unah, peristiwa yang terjadi sebelum pengusiran kabilah Bani Nadir. Dan tepatnya adalah peristiwa ini terjadi setelah perang Uhud, kira-kira tahun 4 Hijriah.
Masih ingat tuh apa ya? Kemarin waktu peristiwa Al-Roji itu kan ada seorang utusan Arab Badui datang kepada Nabi, minta didatangkan ahli Quran untuk berdakwah di kalangan mereka. Di peristiwa Al-Roji, Rasul mengirimkan 10 sahabat Nabi, tapi ternyata mereka berkhianat. Itu dibunuh oleh mereka. Gak berapa lama itu ada orang yang datang juga minta diajarkan Al-Quran, diajarkan Islam. Rasul mengirimkan 70 orang. Kemudian 70 orang itu juga dibunuh, yang dikenal sebagai peristiwa Bir Ma'unah. Dan ini menjadi awal Rasulullah SAW menyampaikan kunut nazilah selama 1 bulan penuh, ya, sebagai doa petaka untuk orang-orang yang telah berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bergerak keluar dengan niat memerangi mereka, dan Abu Dzar Al-Ghifari itu ditempatkan Nabi di kota Madinah untuk menggantikan posisi Nabi sebagai wakil Nabi di kota Madinah. Setiba di Nahl, daerah Najd milik Bani Ghatafan, Rasulullah SAW dan pasukannya mendirikan markas. Namun Allah telah memberikan rasa gentar dan takut kepada suku-suku pengkhianat itu. Akibatnya mereka memilih menjauh dari kaum muslimin, lari, meninggalkan tempat-tempat mereka dan meninggalkan harta yang cukup banyak, ya. Sehingga di sini tidak terjadi peperangan. Para ulama mengatakan bahwa setiap peperangan Nabi itu memiliki nama. Ada perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud, ada perang Badar karena terjadi di Badar. Untuk kalimat perang Zatul Riqa ini ada beberapa riwayat, termasuk diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau berkata, kami pergi bersama Nabi dalam satu peperangan. Saat itu kami berenam menunggangi 1 ekor unta secara bergantian. Itu memang muslimin perangnya perbekalan memang terbatas, masih terbatas, Pak. 1 ekor unta itu dipakai untuk 6 orang bergantian, sekian mil diganti si fulan, sekian mil lagi diganti si fulan, ya. Banyak luka pada telapak kaki kami, juga pada kedua telapak kaki, kata beliau. Bahkan kuku-kuku kami pun juga patah. Kami membalut kaki-kaki kami yang terluka dengan sobekan-sobekan kain. Dengan alasan inilah peperangan itu disebut peperangan Zatul Riqa. Jadi Zatul Riqa itu artinya yang memiliki banyak sobekan kain, itu maknanya. Bisa terbayang perjalanan jauh, ya, lebih banyak jalan kakinya daripada naik kendaraan. Cuacanya panas sampai membuat kaki-kaki mereka terluka, berdarah, bahkan kuku-kuku mereka copot. Maka kemudian kaki mereka dibalut dengan kain. Sebab kami balutkan sobekan kain pada kaki-kaki kami. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Perang ini dengan nama Zatul Riqa menggambarkan secara jelas betapa beratnya cobaan yang dipikul oleh para sahabat untuk menyampaikan risalah Allah dan berjihad di jalannya. Juga memberikan gambaran yang gamblang bahwa muslimin masih dalam keadaan kesulitan, ya, meskipun sebelumnya sempat menaklukkan benteng Khaybar, tapi untuk urusan senjata masih terbatas. Mereka menempuh perjalanan jauh dan syarat dengan rintangan. Namun keterbatasan itu tidak serta-merta menghalangi mereka untuk tetap beramal mendakwahkan agama Allah dan berjihad di jalannya. Menurut Syekh Al-Buti, semua perjalanan mereka itu tergambar di dalam Al-Quran. Inna Allah astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtulun. Surah At-Taubah
ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang mukmin, ya, baik dari diri mereka maupun harta mereka, dengan imbalan surga untuk mereka. Ya. Jadi Allah itu membeli harta orang-orang beriman dan jiwa-jiwa mereka itu dan menggantinya dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah itu membeli dari hamba-hambanya yang beriman dari harta benda mereka yang telah mereka korbankan di jalan Allah, dan termasuk diri mereka dengan memberikan kepada mereka surga. Dan hal ini termasuk karunia dan kemurahan serta kebajikan Allah kepada orang-orang beriman, karena sesungguhnya Allah telah menerima apa yang telah dikorbankan oleh hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Ya. Imam Hasan Al-Basri beliau berkata bahwa orang-orang beriman, para sahabat Nabi itu berjihad di jalan Allah demi Allah, telah berjual beli kepada Allah, lalu Allah memahalkan harga mereka. Ya. Jadi memang transaksi jual beli itu Bapak Ibu, kalau diniatkan karena kecintaan kepada Allah, itu akan menjadi transaksi yang mahal. Kita tidak akan pernah rugi, tapi kita pasti akan untung. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan dengan mendermakan jiwa mereka, harta mereka itu, Allah akan membeli mereka, diri mereka, harta mereka dengan harga yang sangat mahal. Samar Ibnu Atiyah mengatakan, tiada seorang muslim pun melainkan pada lehernya terkalungkan baiat kepada Allah yang harus ia tunaikan atau ia mati dalam keadaan tidak menunaikannya. Kemudian Samar Ibnu Atiyah membacakan ayat tadi. Ya. Karena itulah maka dikatakan bahwa barang siapa yang berangkat berperang di jalan Allah, berarti dia telah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurazi beliau mengatakan bahwa suatu hari Abdullah Ibnu Rawahah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, berilah persyaratan bagi Tuhanmu dan bagi dirimu sesuka hatimu. Jadi ketika beliau masuk Islam, beliau itu semacam berjanji, kalau saya sudah masuk Islam ini ya Rasulullah, apa yang diminta oleh Tuhanmu, apa yang disyaratkan oleh Tuhanmu. Abdullah bin Rawahah minta sama Nabi. Maka Nabi berkata, aku memberikan syarat bagi Tuhanku, hendaklah kalian menyembahnya dan janganlah kalian pernah mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun di muka bumi ini. Dan aku memberikan syarat bagi diriku, hendaklah kalian membelaku sebagaimana kalian membela diri dan harta benda kalian sendiri. Ya. Maka ada di antara para sahabat bertanya, apakah yang akan kami peroleh jika kami mengerjakan hal tersebut ya Rasulullah? Kami menjaga dirimu sebagaimana kami menjaga harta dan keluarga. Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, kalian akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yaqtulun. Ya, maka berperanglah pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa orang beriman itu, ya, baik dia membunuh musuhnya, kemudian dia pulang di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan selamat, atau orang itu terbunuh dikarenakan dia menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dua-duanya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna. Ya. Itu bedanya kalau orang beriman mati sama orang tidak beriman mati.
Orang beriman mati dengan niat karena menegakkan kalimat Allah, jaminannya surga. Jaminannya surga. Allah menjamin bagi orang-orang yang berangkat berjihad di jalannya, yang tidak sekali-kali ia berangkat melainkan untuk berjihad di jalanku dan membenarkan Rasul-Rasulku, bahwa jika Allah mewafatkannya maka dia akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya pulang ke tempat tinggalnya yang ia berangkat darinya, seraya memperoleh pahala yang diperolehnya, atau dia akan mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian yang kedua, kenapa disebut perang Zatul Riqab? Imam Al-Buti mengatakan ini karena berkaitan dengan sifat sabarnya Nabi, kelembutan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi itu orang yang lapang hatinya dan orang yang sangat mudah memberikan maaf. Dikisahkan dalam peristiwa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Rasul selesai urusannya di perang Zatul Riqab itu, Rasul pulang, kemudian beliau beristirahat di suatu tempat. Dikitakan di situ Rasul beristirahat di bawah pohon yang rindang. Rasul kemudian beristirahat di situ dan menggantungkan pedang beliau di salah satu ranting pohon itu. Ketika tidur dalam keadaan pulas itu, ada orang Badui datang dan dia hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwa aku berperang bersama Nabi Muhammad SAW melewati Najd. Ketika Rasulullah SAW pulang, aku pun ikut pulang. Lalu ketika kami menjumpai sungai di bawah lembah yang banyak pepohonannya, lalu Rasulullah SAW turun dan orang-orang pun berpencar mencari tempat berteduh di bawah pohon. Rasul sendirian di situ. Rasulullah SAW kemudian menggantungkan pedangnya, kemudian beliau tertidur. Saat Rasulullah SAW tidak berapa lama itu Rasul memanggil kami, sementara di hadapannya telah ada berdiri seorang Arab Badui. Rasulullah SAW berkata, wahai sahabatku, orang ini telah mengambil pedangku saat aku sedang dalam keadaan tidur. Lalu aku bangun, sementara tangannya sudah memegang pedangku yang telah dihulusnya, kata beliau. Kemudian orang ini berkata, ya Muhammad, siapa yang akan melindungimu dari upayaku untuk membunuhmu, kata orang Badui itu. Rasul mengucapkan kalimat Allah 3 kali, Allah, Allah, Allah. Itu tiba-tiba tangan orang Badui yang memegang pedang dari gemetaran sampai pedang itu jatuh. Begitu jatuh, pedang itu diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul meletakkan pedangnya di leher orang Badui itu. Rasul mengatakan, kalau begini siapa yang akan menolongmu, wahai fulan? Orang Badui dalam keadaan kata-kata mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menolongku Muhammad kecuali engkau mengampuniku. Ini Masya Allah, orang mau dibunuh loh, dibunuh, kemudian posisinya kemudian berbalik. Kita punya kesempatan untuk membunuh orang itu. Kalau kita kira-kira gimana? Gak mikir lama, kita bunuh pasti. Ya, Masya Allah, Rasul lapang hatinya, penuh dengan kesabaran. Ya. Maka Rasul maafkan laki-laki yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka perang ini disebut sebagai perang Zatul Riqab. Ya. Ada yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menunjukkan penjagaan dan perlindungan Allah kepada orang-orang beriman. Ya, kita harus yakin. Ya, harus yakin bahwa sesulit apapun keadaan kita, orang-orang beriman tidak pernah putus asa berharap dari
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bedanya orang yang punya Allah sama orang yang tidak punya Allah. Jika orang yang punya Allah itu dalam kesulitan apapun, bahkan mustahil masalah itu tidak terselesaikan, orang-orang beriman selalu berkeyakinan bahwa masalah itu akan selesai. Allah akan tolong itu. Ya. Syekh mengatakan, hadhil qissah ta'sifu an madari 'adatillah wa hifdhihi li nabiyhi summa hiya tazidu yaqinan bil khawariq allati akhda'a Allah lahu. Kata beliau, kisah ini menjadi pembuka bagi hati-hati yang tertutup perihal penjagaan dan perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan akan menambah keyakinan dengan adanya kejadian yang tidak bisa dinalar yang Allah anugerahkan kepada beliau Muhammad SAW. Gak bisa dinalar, karena perkara ini kan orang sudah bawa pedang, sementara orang yang mau dibunuh dalam keadaan tidur pulas. Sangat mudah sekali. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada nabinya yang saat itu benar-benar membutuhkan pertolongan. Ya. Dan hal itu tidak pernah diduga dan disangka oleh orang Badui tersebut. Dan pertolongan Allah yang dahsyat itu telah membuat hati orang musyrik itu disergap rasa gentar dan takut luar biasa, membuat tubuhnya gemetar hingga pedang di genggamannya terlepas dan jatuh ke tanah. Ya. Lalu terduduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam keadaan genting saat nyawa menjadi ancaman itu, Rasulullah SAW tetap membiarkan orang tersebut tanpa Rasul ingin membalas apa yang dilakukan orang tersebut. Bahkan beliau tidak membalasnya sedikit pun. Ya. Inilah kembali kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki teladan yang baik. Ya. Dan poin paling penting dari kejadian ini adalah pemenuhan janji Allah kepada Rasulnya yang tersurat dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini menarik Bapak Ibu. Kalimat wallahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memelihara orang-orang beriman. Pasti akan menolong orang-orang beriman dan akan mendukungnya, memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. Dan di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa kalian itu tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu kalian ini bersedih hati. Ya. Karena seorang pun, tidak ada seorang pun dari mereka, orang-orang kafir itu, yang akan berhasil menyentuhmu untuk melakukan keburukan, dan mereka tidak akan pernah bisa menyakitimu. Ya. Artinya segala upaya-upaya orang-orang kafir untuk menyakiti Nabi, menyakiti orang-orang beriman itu tidak akan pernah membuat orang-orang beriman ini sedih, tidak pernah membuat orang beriman ini gelisah, dan membuat orang-orang beriman ini menjadi takut. Sebelum ayat ini Bapak Ibu, sebelum ayat ini diturunkan, itu dijelaskan para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW itu selalu dikawal oleh para sahabat sebelum ayat ini turun. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwa beliau mendengar dari Zazid, kemudian diurutkan sampai kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pernah dikisahkan oleh Aisyah bahwa suatu malam Nabi Muhammad SAW begadang, sedangkan Aisyah berada di sisinya. Aisyah bertanya, apa yang membuat engkau gelisah ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, mudah-mudahan malam hari ini
ada seorang laki-laki yang saleh dari sahabatku yang mau menjagaku malam ini. Rasul takut. Ya, wajar namanya manusia. Rasul juga punya rasa takut. Maka Rasul berharap malam hari itu ada seorang laki-laki saleh di kalangan sahabat Nabi yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Aisyah mendengar suara gemerincing senjata yang ada di sekitar rumah Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka Rasul kemudian berteriak, siapa yang ada di luar? Ya. Maka orang yang ada di luar itu mengatakan, saya adalah Sa'id bin Malik ya Rasulullah. Ini salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ternyata Allah mengirimkan Sa'id bin Malik untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu aku mendengar Rasul tidur dalam keadaan mendengkur, tidur pulas Nabi Muhammad SAW. Ya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyampaikan satu hadis dari jalur Yahya bin Sa'id Al-Ansari dengan lafaz yang sama, bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah pada tahun 2 Hijriah, kemudian beliau tinggal satu rumah bersama ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ayat ini turun itu selalu dijaga oleh para sahabat-sahabatnya setiap malam itu, ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Maidah ayat 67 tadi. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, maka setelah ayat surah Al-Maidah ayat 67 ini turun, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan kepalanya dari jendela rumahnya. Kemudian beliau berkata, hai manusia, bubarlah kalian, silakan kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa Allah telah menjaga kami. Maka sejak itu Rasulullah SAW tidak perlu satpam, tidak perlu security, tidak perlu bodyguard, ya, karena dijamin oleh Allah bahwa Allah akan menjaga Nabi Muhammad SAW. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Abu Nasr Al-Qadir Al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Muhammad Al-Wasi dari Ibnu Abdurrahman, dari Fudal Ibnu Marzuq, dari Atiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang menceritakan bahwa Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, termasuk salah seorang yang ikut mengawal Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas, Allah memelihara kamu dari gangguan-gangguan manusia. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang biasa menjaga Nabi untuk membubarkan diri, cukup hari ini kata Nabi, kalian tidak perlu menjagaku lagi, karena Allah sendirilah yang menjagaku, kata Nabi Muhammad SAW. Baik, sudah bisa kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.